Ustaz, apa Ustaz? Suaranya nggak keluar Ustaz? Nggak keluar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Insya Allah. Keluar sekarang? Insya Allah keluar Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke prinsip yang ke-6, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ya. Yaitu meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Ya. Ini adalah salah satu dari adab penuntut ilmu. Bahwa ketika seseorang itu menuntut ilmu, dia harus memperhatikan adab yang satu ini. Yaitu dia berusaha untuk mempelajari seluruh ilmu yang dibutuhkan. Ya. Mempelajari seluruh ilmu yang dibutuhkan. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Kemudian, ya, sambil dia memperhatikan yang menjadi fokus dari apa yang ia pelajari adalah ilmu-ilmu yang menjadi prioritas yang dijelaskan oleh para ulama. Penulis mengatakan, Qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirihi Jam'ul Ulumi Mamduh. Ya, bahwa Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir mengatakan, ya, menguasai berbagai macam ilmu adalah satu hal yang terpuji. Ya, menguasai berbagai macam ilmu adalah satu hal yang terpuji. Ya. Kemudian seorang penyair mengatakan, ya, di sini penulis menukil, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hukmu muttali'un 'al mari. Ya, pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan engkau abaikan. Ya, orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal rahasia dalam setiap bidang ilmu. Ya, sehingga ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan menukilkan dari para ulama rahimahumullah ta'ala betapa pentingnya seseorang itu mengumpulkan atau mempelajari seluruh ilmu tanpa dia memilih-milih. Ya, tanpa dia memilih-milih. Kemudian Syekh mengatakan, wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad ibn Mani' fi irsyadit tullab, dan berkata guru dari para guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah dalam kitabnya Irsyadut Tullab, beliau menjelaskan, wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman min al-ulum an-nafi'ati allati tu'inu ala fahmi al-kitab was sunnah idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menukilkan dari Syaikhu syuyukhina, kata beliau, yaitu guru dari guru-guru kami. Ya, itu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Mani'. Beliau mengatakan, ya, tidak layak bagi orang yang mulia, orang yang berakal, meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ya, nggak layak seseorang itu meninggalkan ilmu yang bermanfaat jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah. Tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan.
Ya, orang yang berakal seharusnya berbicara berdasarkan ilmu atau diam berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, ya, kata beliau, jika tidak, maka ia bisa masuk dalam apa yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, telah sampai kepada kami berita bahwa si Sahal, ya, ada orang namanya Sahal, meremehkan ilmu yang tidak dikuasainya, hanya lantaran ia tidak mengetahuinya. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Mani'. Syekh Muhammad Ibnu Mani'. Jadi inti dari apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam paparan ini adalah bahwa seseorang, ya, ketika dia mulai belajar ilmu agama, ketika dia mulai melakukan talabul ilm, maka dia nggak boleh milih-milih dalam bidang ilmu yang ingin dipelajari. Semuanya penting untuk dipelajari. Seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah harus dipelajari. Nggak boleh milih-milih. Dari mulai bahasa Arabnya, dan dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ya, ada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ilmu ushul fikih misalnya, yang bisa membantu seseorang untuk memahami ilmu fikih. Kemudian di situ ada ilmu mustalahul hadis, ya, ilmu yang membantu seseorang untuk mengetahui istilah-istilah para ulama ahli hadis. Ya, apa itu hadis yang sahih, apa itu hadis yang dhaif, apa itu hadis yang hasan. Ya, kemudian macam-macam syarat. Kapan itu apa saja persyaratan hadis yang sahih, ya, kapan sebuah hadis itu dinyatakan hadis yang dhaif. Ya, maka dia perlu untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis. Dan begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu tajwid misalnya. Agar dia bisa memperbaiki bacaannya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak merubah artinya, ya, tidak dirubah harokatnya, panjang pendeknya, agar tidak merubah makna dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Itu perlu untuk melakukan hal ini, untuk menguasai hal ini, dia harus mempelajari ilmu tajwid. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang prinsip sekali yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, bahwa dia nggak boleh milih-milih ilmu. Ya, ketika pertama kali dia belajar, semuanya harus dia pelajari. Ya, semuanya harus dipelajari. Apalagi na'udzubillah min dzalik, ya. Di sini penulis menyebutkan satu contoh bagaimana ada sebagian orang itu yang menghina sebuah bidang ilmu agama. Kenapa? Karena dia nggak menguasainya. Ya, karena dia nggak menguasainya. Bukan karena ilmu itu adalah ilmu yang tidak baik, bukan karena ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, tidak. Ilmu itu sangat bermanfaat. Tapi karena dia nggak ngerti ilmu tersebut, dia nggak mendalami ilmu tersebut, maka dia malah meremehkan ilmu tadi. Ini nggak layak bagi seorang penuntut ilmu. Ya, nggak layak bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu untuk meremehkan ilmu yang tidak dia kuasai. Ya. Kemudian penulis menjelaskan, ya, setelah beliau menyebutkan hal tadi, kemudian beliau menjelaskan, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Ya, kata beliau, ya, meragamkan ilmu, ya, maksudnya mempelajari banyak ilmu itu akan bermanfaat apabila terpenuhi dua syarat. Yang perhatikan baik-baik. Ya, akan bermanfaat ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhim, mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allim fil qiyam biwadha'ifil 'ubudiyyati lillah. Wal akhar an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin min fi kulli fan
حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Penulis mengatakan bahwa ada dua syarat yang perlu diperhatikan ketika kita mau mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang pertama adalah taqdimul aham fal muhim, yaitu memprioritaskan yang paling penting dari hal-hal yang penting. Ya, memprioritaskan yang paling penting dari hal-hal yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allim fil qiyam bi wadha'ifil 'ubudiyyati lillah, yaitu yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang paling penting. Ya, untuk perhatikan baik-baik. Jadi yang berkaitan dengan ibadah keseharian kita itu yang paling menjadi prioritas kita ketika mempelajari ilmu tersebut atau ketika kita itu melakukan thalabul ilm. Ya ikhwan, kita lihat apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya pertama kali wahyu itu turun kepada beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Dimulai ketika beliau berumur 40 tahun, kemudian beliau wafat di umur 63 tahun. Dan 10 tahun pertama atau 13 tahun pertama di fase Makkah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah, yang menjadi fokus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah inti dari agama Islam. Ini adalah inti dari ilmu seluruhnya. Gak ada ilmu yang lebih penting dari ilmu akidah. Gak ada ilmu yang penting untuk kita pelajari. Gak ada buku yang penting untuk kita baca lebih daripada ilmu atau buku yang berkaitan dengan akidah. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, "Wa ma'na ya'budun yuwahhidun." Arti dari beribadah kepadaku dalam ayat ini adalah mentauhidkanku. Sehingga ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting, yang harus kita jadikan prioritas. Ya, karena ilmu akidah, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah tujuan diciptakannya seluruh makhluk. Tujuan diciptakannya seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat terakhir, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan urusan-urusannya, wahyu-wahyunya. Lihat, Allah menyebutkan Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Lihat, Allah kaitkan antara penciptaan langit dan bumi beserta isinya dengan Allah Subhanahu wa taala ingin orang-orang itu mengetahui tentang Allah, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa penciptaan langit dan bumi tujuannya untuk apa? Agar manusia mengenal Allah. Dan ini adalah inti dari ilmu akidah. Ini adalah inti dari ilmu akidah. Sehingga ilmu yang menjadi prioritas kita ketika kita belajar adalah ilmu akidah. Ya. Ilmu bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Esa dalam ketuhanannya. Nggak ada yang memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti Allah, tidak ada. Sama sekali. Nggak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah.
Ini merupakan satu keyakinan yang wajib terpatri di dalam hati kita. Bahwa yang menurunkan hujan hanya Allah. Ya, nggak ada pawang hujan. Nggak ada orang yang bisa menurunkan dan mengatur langit, mengatur awan, tidak ada. Yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ilmu gaib. Nggak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia mengetahui ilmu gaib, maka dia berdusta. Dia adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku, para ulama menjelaskan bahwa orang yang mengaku mengetahui ilmu yang gaib, ijma' para ulama bahwa dia adalah orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengaku bahwa dia memiliki sifat ketuhanan Allah. Yang sifat itu adalah kekhususan bagi Allah. Nggak boleh kita meyakini sifat tersebut ada di diri seseorang. Apalagi kemudian ada orang yang mengaku mengetahui hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bagian mereka mengatakan, oh enggak, saya nggak ngaku ilmu gaib, tapi saya meramalkan tahun depan bakal terjadi ini, dan ini. Maka ini adalah bagian dari mengaku ilmu gaib. Yang hukumnya merupakan kekufuran. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilal ghaith. Hanya Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi'ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan ia dapatkan besok, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Untuk perhatikan, ini adalah 5 perkara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat Luqman ayat 34. 5 perkara ini dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. Dan kunci-kunci perkara gaib ini maksudnya adalah perkara-perkara yang nggak mungkin diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasan-pembahasan seperti ini adalah ilmu yang harus kita prioritaskan ketika kita menuntut ilmu. Ya, sehingga jangan sampai kemudian tertipu. Ya, sama orang-orang yang mengatakan bahwa dunia perdukunan itu dibolehkan, dunia perdukunan itu nggak semuanya buruk, ada yang baik juga. Ya, santet itu nggak semuanya buruk, konotasinya nggak selalu buruk. Ya, maka kita lihat, kita nggak peduli dengan apa nama yang disematkan, apa nama yang disebutkan, apakah itu dukun, paranormal, ustadz, kiai, ya, apapun itu namanya, kita nggak peduli. Yang penting kita lihat isinya seperti apa. Kalau isinya adalah mengaku mengetahui ilmu yang gaib, maka sebagaimana yang tadi Anda sebutkan hukumnya. Ya. Nah, rincian-rincian seperti ini, penjelasan-penjelasan seperti ini yang akan mengkantor akidah kita. Kita tahu, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kekufuran, mana yang iman, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Itu semua, kapan kita bisa memiliki benteng itu, tameng itu, ketika kita belajar akidah. Ya, maka di sini penulis mengatakan takdimul aham fal muhim, memprioritaskan yang paling penting dari yang penting-penting yang lainnya. Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu hadis adalah ilmu yang sangat penting. Ilmu akidah, ilmu yang sangat penting. Dari yang penting-penting ini, kita harus memprioritaskan mana yang paling penting. Dan jawabannya adalah ilmu akidah. Ya. Dan banyak sekali kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan karena mereka sengaja mencintai kesyirikan, bukan karena mereka itu betul-betul sengaja mau terjerumus ke dalam kesyirikan.
Akan tetapi mereka terjerumus kesyirikan karena ketidaktahuan mereka. Mereka nggak pernah belajar tentang tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak pernah belajar. Mereka nggak pernah belajar bahwa di antara tauhid uluhiyah adalah menyembelih hanya untuk Allah, sholat hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah, bersumpah hanya dengan nama Allah, dalil-dalilnya, penjelasannya. Mereka nggak pernah belajar ini tentang memakai jimat, ya, meyakini bahwa di satu batu atau di satu gelang itu memiliki pengaruh. Itu seperti apa hukumnya? Bagaimana Nabi SAW bersikap terhadap orang-orang yang pakai jimat? Rincian-rincian seperti ini itu dibahas di dalam ilmu akidah dan banyak orang yang nggak mempelajari, banyak sekali. Jadi jangan sampai kita lalai dalam mempelajari ilmu akidah. Ya, akhi, kalau antum memiliki semangat untuk menghadiri kajian, ya, maka antum lihat kebutuhan antum, ya, sebagai penuntut ilmu apa yang harus antum dahulukan. Kalau antum baru dalam mempelajari ilmu agama, ya mungkin di antara kita ada yang masih baru berhijrah gitu ya, katakanlah baru belajar, maka mulailah dari ilmu akidah. Hadiri kajian-kajian akidah. Ya. Sambil kemudian tentunya yang mempelajari hal-hal yang lain. Tapi kita bicara sekarang tentang memprioritaskan ilmu di antara ilmu-ilmu yang ada. Maka kita katakan yang diprioritaskan adalah ilmu tentang masalah akidah. Ya. Kenapa yang diprioritaskan adalah ilmu akidah? Sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, ini adalah tujuan hidupnya kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah, ya, agar kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah. Yang pertama. Kemudian juga inilah praktek Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW ketika beliau berdakwah, sebagaimana yang tadi Anda jelaskan, di fase Makkah 13 tahun pertama beliau berdakwah, isinya semuanya akidah. Isinya semuanya akidah. Ya, antum bisa bayangkan, Islam ini turun, orang-orang masuk Islam, tapi di situ nggak ada sholat. Ya, karena sholat itu baru disyariatkan kapan? Di tahun ke-10 dari kenabian Nabi SAW. Ya, jadi Nabi SAW sholat di Makkah itu dengan para sahabatnya hanya 3 tahun saja. Ya, hanya 3 tahun. Jadi 10 tahun pertama ketika Nabi SAW dakwah, itu nggak ada sholat. Antum kebayang nggak sih? Masuk Islam gitu ya. Kemudian nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat zuhur, dan seterusnya. Ya. Baik. Sehingga nggak ada sholat. Kemudian zakat juga demikian, belum ada. Ya, di fase Makkah. Belum ada jihad, belum ada azan, tentu belum ada iqamah, ya, belum ada apa lagi, masalah hudud, ya, hukuman-hukuman dalam Islam, potong tangan, kisos, dan lain sebagainya itu belum ada. Rincian tentang waris juga belum ada. Ya. Itu bayangkan, kayak gimana Islam waktu itu gitu kan? Jawabannya adalah karena inti dari Islam adalah tauhid. Inti dari Islam adalah tauhid. Ketika seorang itu mengagungkan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa dalam peribadatan, kita beribadah hanya kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, sujud hanya boleh kepada Allah, ruku hanya boleh kepada Allah, menyembelih hanya dengan nama Allah dan dipersembahkan untuk Allah, nggak ada sesajen, nggak ada persembahan-persembahan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, itulah yang aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana minal muslimin, dan wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham antum ya? Jadi ini yang kemudian dijadikan prioritas oleh Allah, ya, dijadikan prioritas oleh Allah untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW dikisahkan, ya,
Beliau itu keliling kota Makkah, kemudian mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Nabi keliling kota Makkah mengajak orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sampai kemudian Nabi SAW pindah ke Madinah. Di Madinah kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang syariat Islam yang lainnya. Detail tentang masalah sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu semuanya di mana? Semuanya di Madinah. Ya, walaupun kemudian hukum-hukum yang lain itu ada di Madinah, tetap yang menjadi prioritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ketika di Madinah pun adalah tauhid. Tauhid yang menjadi prioritas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bisa bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari melakukan perjalanan safar ke kota yang bernama Hunain. Ya, di tengah jalan, sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, ya, jadi mereka ini melewati satu pohon keramat, pohon yang besar, yang dinamakan dengan Zatu Anwab. Ya, pohon yang dinamakan dengan Zatu Anwab. Ya, pohon ini diyakini pohon yang keramat gitu ya oleh orang-orang jahiliyah, sehingga mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Ya, mereka meyakini bahwa kalau pedang ini digantungkan di sana, maka pedang ini bakal semakin hebat gitu ya untuk dipakai untuk berperang dan seterusnya. Ya, maka ini sebuah kesyirikan. Ya, dan mereka beriktikaf di bawah pohon itu. Tentu bayangkan, kita beriktikaf di masjid, mereka beriktikaf di bawah pohon keramat. Duduk gitu ya, bersemedi, karena meyakini bahwa pohon ini pohon keramat. Nah, ketika Nabi SAW dan sebagian sahabat yang melewati pohon ini, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwab, kama lahum zatu anwab. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwab, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki zatu anwab. Itu bayangkan. Ya. Sebagian sahabat mengatakan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwan, ketika ada orang yang mengatakan hal tersebut, apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah Nabi biarkan saja? Karena ini sekarang sedang perjalanan menuju peperangan orang-orang kafir. Apakah sudah biarin aja kita berkumpul dulu? Ya, jangan mengingkari di antara kita. Nanti kita pecah belah. Apakah Nabi SAW mengatakan hal tersebut? Tidak. Nabi SAW langsung mengingkarinya. Dan Nabi SAW marah besar kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. Ya Allah Maha Besar. Innaha sunan. Qultum walladhi qala banu Israel li Musa. Sesungguhnya ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang Bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Ya, orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Jadi orang musyrikin itu kan nyembah patung, ya, yang dibuat oleh Samiri. Maka pengikutnya Nabi Musa ini minta untuk berbuat syirik. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena meminta kesyirikan. Nabi SAW mengkaitkan antara keadaan ini dengan keadaannya orang-orang Bani Israel yang meminta kesyirikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu bisa bayangkan, Nabi SAW marah besar kepada sahabat yang meminta hal tersebut. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Nabi SAW terhadap akidah kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau ada di antara kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini adalah hakikat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga kalau kemudian ada seorang da'i, ada seorang ustaz, dia nggak memprioritaskan tauhid dalam berdakwah, maka di dalam dakwahnya ada sesuatu yang salah. Ya. Bahkan kesalahan yang fatal. Jadi kalau ada ustaz, nggak pernah bahas tauhid, nggak pernah bahas kesyirikan, ya, maka ini dakwah yang aneh.
Dan alhamdulillah asatidzah yang kita kenal, dan mereka senantiasa berdakwah dengan tauhid. Walaupun ada sebagian orang yang berdakwah tapi nggak pernah membahas tauhid. Maka ini keluar dari metode dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak mungkin kita nggak bicara tauhid, nggak mungkin, mustahil. Itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mewanti-wanti masyarakat kepada kesyirikan adalah orang yang paling sayang sama masyarakat. Karena perintah yang paling besar adalah perintah untuk tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk agar tidak berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan. Tentu maksud tidak mengampuni di sini adalah ketika seorang berbuat kesyirikan kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Adapun kalau seorang bertaubat, maka seluruh dosa yang dilakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu bertaubat. Sebesar apapun, walaupun itu kesyirikan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia berbuat kesyirikan kemudian tidak bertaubat. Mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Nah, ini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat berbahaya sekali kesyirikan ini. Jadi ini yang harus dijadikan prioritas. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, di detik-detik terakhir, sebelum beliau wafat, apa kata Nabi SAW? La'natullah al-Yahudi wal Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi mewanti-wanti umatnya jangan sampai terjatuh ke dalam hal tersebut, karena itu merupakan wasilah untuk berbuat kesyirikan. Sehingga ikhwanifillah wa akhwati fiddin rahimakumullah jami'an, kalau antum mau belajar, yang pertama kali antum pelajari apa? Tauhid. Pertama kali antum pelajari adalah tauhid. Sambil kemudian mempelajari hal-hal yang dia butuhkan untuk beribadah. Seperti sholat misalnya. Antum pelajari tentang sholat. Sifat sholat Nabi seperti apa. Beli buku yang menjelaskan tentang hal ini. Sifat wudhu Nabi SAW seperti apa. Kita berwudhu dan sholat itu sehari berapa kali ya, kawan? Sholat minimal 5 kali. Belum sholat-sholat yang sunnah. Kita berwudhu bisa jadi 5 kali sehari. Kalau umur antum sudah 25 saja, atau 30, atau lebih dari itu atau kurang, maka sudah berapa ribu sholat dan berapa ribu wudhu yang antum lakukan. Dan satu hal yang menyedihkan ketika kita melakukan satu hal ribuan kali, akan tapi kita tidak pernah mempelajarinya dengan benar. Pelajari, ya, pelajari. Belajar, sabar. Pelajari tentang agama kita. Pelajari tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca bukunya, hadir kajian, mempelajari hal-hal tersebut. Baik. Kemudian tentang zikir sehari-hari, apa yang kita baca ketika kita masuk rumah, keluar rumah, lagi naik kendaraan, pakai baju, lepas baju, makan, selesai makan, dan seterusnya. Ini berzikir pagi sore, mau tidur, bangun tidur. Ini satu hal yang kita lakukan sehari-hari, maka ini diprioritaskan. Diprioritaskan. Harus mempelajarinya. Kemudian tentang puasa Ramadan misalnya. Tiap tahun kita berpuasa selama 30 hari, kita harus tahu. Sehingga maksudnya adalah, kata penulis di sini, taqdimul ahammi fal muhim, memprioritaskan yang terpenting dari yang penting, mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allim fil qiyam bi wadha'ifil 'ubudiyyati lillah, yang dibutuhkan oleh seorang yang belajar dari ibadah-ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama. Memprioritaskan yang paling penting. Kemudian yang kedua kata beliau,
an yakuna qasduhu fi awal talabihi tahsil mukhtasari fi kulli fan. Ya, tahsil mukhtasarin fi kulli fan. Ya, ketika seorang itu awal mula dia belajar, maka hendaknya dia mempelajari ya buku-buku yang ringkas dalam setiap bidang ilmu. Buku-buku yang ringkas dalam setiap bidang ilmu. Ya. Jadi antum kalau mau belajar fikih misalnya, pelajari buku fikih yang tipis, yang mukhtasar, yang ringkas. Ya. Jangan kemudian mempelajari, masya Allah, mau belajar fikih beli buku yang 10 jilid atau 15 jilid. Mau pelajari apa? Mau belajar fikih. Antum kapan beres ya? Ya. Akhirnya malah malas duluan nanti. Ya, pelajari buku-buku yang tipis, yang mudah. Dan itu tentunya dengan arahan seorang ustadz ya, sebagaimana yang kita sebutkan di prinsip-prinsip yang lalu, bahwa harus ada ustadz yang membimbing antum ketika antum belajar. Sehingga ini yang harus dilakukan ketika dia awal mula belajar. Jadi ketika dia belajar fikih dengan kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Dia belajar tafsir yang mukhtasar, yang ringkas. Dia belajar hadis, yang mustalahul hadis, belajar usul fikih, dan bidang-bidang ilmu yang lain dipelajari dalam kitab-kitab yang ringkas. Ya, dimulai dari yang ringkas dulu. Ya, hatta idza istakmala anwa' al-'ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu fi minha wa anasa min nafsihi qudratan 'alayhi fatabahhara fi sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Ya, baru kemudian kalau dia sudah mempelajari ilmu semuanya, ya, semuanya sudah dipelajari secara komprehensif, dia tahu cabang-cabang ilmu apa saja yang ada dalam agama Islam ini, bidang-bidang ilmu apa saja yang ada di dalam Islam ini, sudah pelajari semuanya, baru kemudian dia dibolehkan untuk mendalami satu ilmu yang dia sukai. Ya, dan dia memiliki kemampuan untuk mempelajari hal tersebut. Maka dia menyelami ilmu tersebut. Ya, baik itu satu bidang ilmu atau lebih. Dan ini yang dilakukan oleh universitas-universitas Islam ya. Jadi di universitas Islam itu ketika seorang belajar di S1 misalnya, dia mempelajari bidang ilmu secara umum. Walaupun di situ ada fakultas-fakultas ya, fakultas hadis, fakultas fikih atau syariah gitu ya, fakultas dakwah, usuluddin, akidah. Ya. Tapi semuanya dipelajari. Fikihnya dapat, akidahnya dapat, tafsirnya dapat, semuanya dipelajari. Nanti ketika mereka masuk S2, baru kemudian fokus di satu ilmu. Nah ini maksudnya. Jadi untuk awal itu belajar dulu semuanya. Nanti kalau sudah cukup, sekiranya cukup ya, dari bimbingan seorang guru, baru kemudian dia mendalami ilmu yang dia suka dan dia mampu untuk melakukannya. Jadi dia dalami ilmu hadis misalnya. Sudah dia fokusnya di ilmu hadis. Bukan berarti dia nggak tahu ilmu fikih. Akan tapi dia fokusnya di ilmu hadis. Itu yang menjadi passionnya dia, katakanlah demikian ya. Sehingga dia mendalami ilmu hadis. Atau ada yang mau mendalami ilmu fikih misalnya. Ya, jadi jangan antum kira kemudian kalau ada seorang ulama yang pakar dalam tafsir atau dalam fikih, kemudian dia nggak tahu tentang akidah. Tidak. Dia tahu semua ilmu, akan tapi yang menjadi fokusnya, yang ilmu yang didalami olehnya adalah satu bidang ilmu yang dia sukai dan dia memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Sehingga ini adalah dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari berbagai macam bidang ilmu dan memprioritaskannya. Ya, itu tadi dua kaidahnya. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati qawlu ahadihim. Ya, kemudian kata beliau, di antara sajak yang biasa dilantunkan oleh orang Shinqit adalah Shinqit ini sebuah wilayah di Mauritania. Dan banyak ulama yang terlahir dari kota tersebut, kota Shinqit. Nah, orang-orang Shinqit ini mereka punya dua bait syair yang bunyinya adalah wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihaimah wa fi taradufil ulumil man'uja in taw amanis tabaqa lan yakhruja. Kata
orang-orang Shinqiti ini, jika engkau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, maka selesaikanlah dahulu yang satu itu. Satu-satu. Hindari disiplin ilmu lainnya sebelum tuntas mempelajari ilmu tadi. Sebab mempelajari dua ilmu atau lebih secara bersamaan tidak akan maksimal hasilnya. Seperti dua bayi kembar yang ingin keluar dari rahim secara berbarengan. Sehingga ini maksudnya adalah ketika seorang itu mau fokus dalam thalabul ilm, maka dia harus pelan-pelan belajarnya. Tak boleh berbarengan semuanya, dijadikan dijadikan fokus bidang ilmu. Kita sekarang berbicara bukan orang yang baru belajar ya. Bagaimana yang tadi disebutkan, orang yang baru belajar itu dia mempelajari semua ilmu. Yang penting untuk keseharian dia, yang harus dia ketahui itu pelajari. Tapi ketika dia mendalami suatu ilmu, maka nggak boleh berbarengan. Satu-satu, antum mau mendalami apa dulu? Hadis dulu misalnya. Lalu kemudian fikih dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di sini penulis mengatakan wa man arafa min nafsihi al-qudrata 'ala al-jam'i jama' wa kanat haluhu istithna'an min al-'umum. Namun jika ada yang merasa memiliki kemampuan untuk mempelajari lebih dari dua ilmu secara bersamaan, maka dipersilahkan. Ya, dia mendapat pengecualian dari kebanyakan orang. Itu bagi orang-orang yang bisa mendalami beberapa ilmu, maka dipersilahkan. Dan nggak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Nggak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan sebagian ulama mampu untuk melakukannya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah seorang ulama yang bisa melakukan menguasai banyak ilmu. Beliau adalah seorang ulama yang menguasai banyak ilmu. Sehingga beliau menguasai ilmu akidah, beliau menguasai ilmu fikih, beliau menguasai ilmu tafsir, beliau menguasai berbagai macam ilmu. Juga ulama-ulama yang lain zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya, beliau juga salah satu ulama yang menguasai banyak ilmu. Ketika berbicara tentang bahasa, tentang lughah, beliau sangat piawai sekali. Bahkan ada buku-buku yang beliau tulis, karya beliau gitu ya, buku-buku karya beliau tentang bahasa. Bagaimana beliau juga memiliki karya-karya dalam bidang ilmu akidah misalnya, fikih, beliau punya Syarhul Mumti' 15 jilid. Ya, hadis juga demikian. Masya Allah tabarakallah. Ya. Mereka adalah para ulama yang jumlah mereka nggak banyak, yang bisa menguasai sekian banyak ilmu. Ya. Dan seakan-akan ketika berbicara dalam satu bidang ilmu, dia adalah orang yang tidak bisa bicara tentang apapun kecuali itu. Karena saking pakarnya. Ternyata ketika bicara di bidang ilmu yang lain, beliau juga sama. Sangat hebat sekali. Sehingga itulah para ulama ya. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sehingga Allah alam, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan nanti minta maaf tadi agak terlambat ya karena ada teknis baru ya. Jadi sekarang Anda bicara di depan kamera untuk Zoom, tapi juga di-relate sama di Instagram. Nah itu sebagian ikhwah jazakumullah khair, mereka coba ngotak-atik ya, mereka mengatur yang menyeting sehingga ya dengan satu kamera Anda bisa muncul di Instagram juga, di Zoom juga, jazakumullah khair. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Kita masuk pertanyaan pertama Ustaz, insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana menyusun skala prioritas dalam mempelajari ilmu jika ranahnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mengingat kita memiliki keterbatasan waktu, tapi di saat yang sama kita juga harus banyak belajar untuk mengejar ketertinggalan dalam mempelajari ilmu agama. Syukran jazakumullah khairan. Masya Allah, ya pertanyaan yang sangat bagus. Dan yang merasakan hal ini bukan cuma ibu ya. Banyak ibu-ibu rumah tangga juga merasakan hal yang sama.
Dan um, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sebisa kalian. Ya. Maksud sebisa kalian di sini bukan malas-malasan kita, tapi maksudnya adalah puncak apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Selebihnya yang kita nggak bisa lakukan itu sudah bukan di tangan kita lagi. Sehingga dalam kondisi ibu seperti ini, coba ibu perhatikan, ya, prioritaskan ilmu-ilmu yang betul-betul berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh ibu dalam keseharian ibu. Jadi ini buat antum semua ya, ikhwan dan akhwat semua, baik sudah menikah atau belum menikah. Dan ini nasihat para ulama. Apa yang kita lakukan setiap hari itu yang dipelajari. Yang paling pertama adalah akidah. Kita menjaga akidah kita. Kalau antum bisa ikut apa namanya halakoh silsilah ilmiah yang dibuat sama Ustadz Abdul Roy, itu sangat bagus sekali. Ya. Dalam ilmu akidah antum silahkan daftar dan masuk dan ikuti pembelajaran di HSI yang dikelola oleh Ustadz Dr. Abdul Roy, hafizahullah taala. Itu sangat sistematis sekali, sangat rapi sekali, ada evaluasinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang beliau suguhkan itu adalah yang disuguhkan oleh para ulama. Anda tahu betul bahwa materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman itu betul-betul materi-materi yang disusun oleh para ulama. Ya, sehingga beliau bertahap dari yang paling mudah, yang paling dasar, yang paling penting, ya, sampai kemudian seterusnya seperti itu. Ya, itu untuk ilmu akidah. Dan ilmu-ilmu yang lain pelajari. Ya, usahakan belajar tentang sifat sholat Nabi, ya, sifat wudhu Nabi. Kemudian kalau antum adalah pedagang, belajar tentang dagang. Ya, belajar tentang apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam transaksi-transaksi di pasar. Seperti apa itu riba, bagaimana seluk-beluknya riba, bentuk-bentuk riba itu seperti apa. Ya, sebagian orang taunya riba itu cuma dalam urusan utang piutang aja. Jadi kalau utang 1 juta kemudian dibayarin 1.200.000 berarti riba. Ya akhir riba ternyata itu banyak cabang-cabangnya. Ya, perlu untuk dipelajari. Ya maksudnya adalah apa yang betul-betul berkaitan sama kehidupan kita itu yang dipelajari. Itu yang dipelajari. Ya. Kalau kemudian bisa ikutin kajian-kajian kitab para satidah, ya, kajian kitab tauhid, kajian kitab bulughul maram dalam fikih misalnya, dan kitab-kitab, oh, masya Allah, tabarakallah, bagus banget kalau bisa sampai ke ranah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, Ana izin tanya, Ustaz, menyambung yang tadi masalah HSI Abdul Roy, Ustaz. Iya, tafadhol. Itu Ustaz, Ana ini sudah sampai alhamdulillah apa namanya? Sampai hari ini kayaknya belum ketemu ini, Ustaz, kayak semacam fikih, Ustaz. Banyaknya membahas itu, Ustaz, Sirah Nabawiyah, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Mungkin ada penjelasan ya, Ustaz? Begitu, masya Allah. Anda nggak tahu ya secara detailnya ya. Intinya Ustadz Abdul Roy ini, beliau ini pakar dalam ilmu akidah. Ya, beliau S2 dan S3-nya akidah. Dan beliau itu salah satu mahasiswa yang direkomendasikan oleh dosen-dosennya untuk mengajar gitu kan, untuk mengajar masyarakat Indonesia. Ya, makanya beliau dikasih ya, kursi khusus di Masjid Nabawi untuk mengajar gitu kan. Dan beliau pakar dalam ilmu akidah. Wallahu alam yang Anda baca bahwa Ustaz Abdul Roy mau memaksimalkan apa ya keahlian beliau dalam ilmu akidah gitu. Jadi memang fokusnya beliau itu di dalam HSI itu ilmu akidah. Gitu. Dan itu apa ya satu hal yang sangat positif sekali ya. Anda berharap sebetulnya pakar-pakar asatidzah yang memiliki keilmuan dalam bidang-bidang lain apa namanya melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya yang dokter dalam ilmu fikih dia melakukan hal yang sama, kemudian yang lain. Cuman itulah ya zalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada yang orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memang yang Anda lihat Ustaz Abdullah Rai ini beliau fokusnya dalam ilmu akidah. Ya, dan juga ya, ilmu sirah, ya, sejarah itu juga kalau di Madinah gitu ya didalaminya oleh anak-anak yang belajar di Fakultas Akidah gitu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan izin bertanya, Anda pernah mendengar obrolan mengenai hal-hal yang membahas mengenai syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, serta ilmu tasawuf
yang ingin Anda tanyakan Ustadz, pertama apa yang dimaksud dengan syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat itu sendiri. Kedua, adakah hubungannya dari keempat hal ini dengan istilah tasawuf? Ketiga, dan sebetulnya tasawuf itu apa Ustadz? Keempat, dan apakah hal-hal tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Ini jawabannya harus kajian baru lagi nih. Intinya, ya, intinya adalah bahwa kita beragama itu dituntut untuk melakukannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kata Allah, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Siapa maksud kalian di sini? Nabi dan para sahabat. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur kebenaran iman seseorang dengan kesesuaiannya dengan imannya Rasul dan para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka kita lihat ya, praktek yang tadi ditanyakan, ya, membagi Islam ini dengan beberapa bagian yang tadi disebutkan, kita lihat apakah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat atau tidak. Jadi kita jangan terlalu sibuk dengan istilah-istilah tersebut, tapi sibukkanlah diri kita dengan mempelajari metode cara beragama, ya, yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, diajari oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah, dan dijelaskan oleh para ulama yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa maqam atau kedudukan bahwa seseorang itu ketika sampai satu derajat tertentu, ya, dia itu terbebaskan dari syariat. Ya, terbebaskan dari syariat. Ada orang-orang yang meyakini hal demikian. Ini Anda coba nukilkan ya perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam hal ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang meyakini bahwa ada kedudukan yang disebut dengan ma'rifat. Ya, kedudukan ma'rifat itu adalah kedudukan di mana kalau seseorang bisa sampai kepadanya, maka gugur baginya kewajiban-kewajiban beragama. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah engkau kepada Allah sampai engkau didatangi oleh al-yaqin. Al-yaqin di sini kata para ulama artinya adalah kematian. Jadi kita wajib untuk beribadah sampai mati. Nah, sebagian orang memahami maksud dari al-yaqin adalah derajat ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat al-yaqin atau ma'rifat ini, maka dia nggak perlu lagi beribadah. Ya, maka ini satu hal yang keliru. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan, ya, wa yustadallu biha ala tahtiyati wa yastadillu biha ala tahtiyati man zahab minal malahidah illa anna al-murad bil yaqin al-ma'rifah. Ya, ayat ini, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin yang tadi Anda sebutkan, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang menyimpang, yang meyakini bahwa maksud dari al-yaqin di sini adalah ma'rifah. Ya. Famata wasala ahaduhum ilal ma'rifah saqata anhu taklif indahum. Maka barang siapa yang bisa mencapai derajat ma'rifat ini, ya, maka dia terjatuh darinya kewajiban-kewajiban beragama. Ya, untuk bisa bayangkan. Wa hadza kufrun wa dhalalun wa jahlun. Kata Ibnu Katsir, ini adalah kekufuran, kesesatan dan kebodohan. Fa innal anbiya alaihimus salam kanu hum wa ashabuhum a'lamun nas billah wa a'rafuhum bi huquqihi wa sifatihi. Ya, sesungguhnya para nabi dan sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah, paling berilmu tentang Allah. Ya, paling mengetahui tentang hak-hak Allah dan sifat-sifat Allah, wa ma yastahiqqu min at-ta'zim, dan apa yang harus dilakukan untuk menta'zim Allah, mengagungkan Allah. Wa kanu ma'a hadza, dan
Dengan ini kanu ma'ahada a'badun nas wa aktsarun nasi ibadatan wa muwadhabatan 'ala fi'il khairat ila hinil wafa. Ya, jadi nabi-nabi dan para sahabat, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang Allah, derajat mereka dalam keilmuan luar biasa, derajat mereka dalam beragama luar biasa. Akan tapi mereka beribadah sampai kapan? Sampai mereka wafat. Nggak pernah ada riwayat bahwa ada sahabat Nabi yang sudah mencapai derajat yakin, derajat ma'rifat, kemudian nggak sholat lagi. Atau nggak sholat Jumat lagi. Nggak ada. Dan ibadah itu seterusnya. Baik, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa innamal murad bil yakin hahuna al maut kama qaddamna. Maka maksud dari al yakin dalam ayat ini adalah kematian. Ya. Ini ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Hijr ayat 99. Karena nggak bisa jawab semua, akan tapi semoga ini sedikit mencerahkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah asatid. Ahsan alau ilaikum. Semoga Ustadz dan keluarga dan pendengar selalu berada dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengatasi futur dalam belajar Ustadz? Kadang kita hari ini semangat untuk kajian sehingga bisa mengikuti beberapa kajian, tapi kemudian besoknya langsung futur. Dan itu sadar bahwa kita sedang futur, apalagi sekarang kajian sudah semakin mudah didapat, akan tetapi sangat mudah pula untuk bosan dan merasa jenuh. Semangat kajian di awal, tapi kesana-sana semakin sulit. Mohon solusinya Ustadz. Barakallahu fikum. Razaqakumullah khaira ad-dunya wal akhirat. Allah musta'an ya. Jadi memang ini adalah yang terjadi memang ya, bahwa qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan hal ini bahwa kita memang harus melakukan hal ini gitu ya. Jadi kajian sekarang dari jarak jauh, ya nggak bisa tatap muka, kita belum bisa bertemu. Ya, sebagaimana ini dirasakan sama antum, ya, maksudnya harus online, ini juga dirasakan sama ana sebagai pemateri. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang, Dan juga memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan inna likulli amalin syirah. Inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu ada rasa semangatnya. Sebagaimana setiap rasa semangat itu pasti ada futurnya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang ketika dia bersemangat itu dalam kepada sunnahku, kata Nabi, sungguh dia itu dalam keadaan berhasil. Dan barang siapa yang dia futur kepada selain sunnahku, maka dia akan binasa. Ya, antum sekarang lihat, ketika antum futur, apa yang antum lakukan? Kalau ketika futur itu kemudian malah terjerumus dalam maksiat, ya, maka ini kebinasaan. Antum futur, kemudian ya duduk sama teman-teman lama, bermaksiat bareng, na'udzubillah min dzalik, melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, maka ini bukan futur namanya, ini kebinasaan. Ya, sehingga seorang muslim, kata para ulama, seharusnya dia memiliki amalan tambahan dalam kesehariannya. Ya, contoh ketika dia sholat, dia itu melakukan sunnah rawatib, sholat malam, sholat duha. Jadi kalau lagi futur, yang ditinggalkan itu bukan sholat wajibnya, tapi sholat malamnya ketinggalan misalnya, sholat duhanya yang ketinggalan. Tapi tetap sholat 5 waktu terjaga. Ya, ini bahayanya orang yang selalu beramal hanya sekedar yang wajib-wajib aja. Kalau pas lagi dia futur, yang wajib ditinggalkan akhirnya. Ya. Sehingga nasihat anak tetap berjuang. Ya. Ini semua kita berjuang, ya, bukan cuma antum. Semua ikhwan yang sekarang lagi hadir pun sama. Ya, mengalami hal yang sama. Anak pun sama. Ya, mau nggak mau sekarang harus di rumah, harus nge-set komputer, ini, itu. Dari tadi siang ngobrol sama orang yang mau setting ya. Ya udah sabar, gimana lagi kita? Karena biasanya datang ke masjid selesai semua. Udah ada mic-nya, udah ada rapi, ada air minum, ya kan? Tinggal ngisi kajian. Sekarang enggak, segala-galanya kita sendiri. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita harus sabar. Dan kita nggak boleh berhenti dalam satu keadaan.
Ya, dalam keadaan apapun kita tetap beribadah, dalam keadaan apapun kita berdakwah, dalam keadaan apapun kita tetap beramal soleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua selalu semangat dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Sampai beli lampu, Ustaz ya. Tuh, ini ada dua lampu nih loh. Good Masya lighting. Allah. Tuh, Jazakallah khair, Ustaz. Insya Allah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya untuk Ana yang baru berhijrah karena Ana juga punya keterbatasan daya ingat. Apakah boleh Ustaz Ana mempelajari fikih, akidah, dan ilmu agama yang penting lainnya namun tanpa menghafal lafal hadisnya? Dan Ana hanya mempelajari bahwa fikih ini hadisnya sahih atau tidak. Mohon masukannya, Ustaz. oh iya. Kalau memang kita nggak bisa menghafal, nggak masalah. Yang penting kita banyak mengulang, ya, banyak mengulang sehingga kita tidak hafal lafaznya, kita tapi hafal maknanya, gitu. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau kita nggak bisa menghafal satu apa namanya dalil gitu ya, contoh dalam satu bab, misalnya bab sholat kita nggak bisa hafal dalilnya, maka ulang-ulang terus dalam membacanya. Sehari ulang 2 kali, 3 kali, besoknya ulang lagi 2 kali, 3 kali, terus begitu dalam satu apa namanya fase tertentu, baca terus sampai makna yang terkandung dalam kitab tersebut melekat di pikiran kita, gitu ya. Walaupun kita nggak menghafal apa. Jadi, wallahu alam, kalau memang nggak bisa menghafal, insya Allah nggak masalah. Yang penting poin-poinnya, sebagaimana yang antum tadi sebutkan, ya. Antum tahu hukumnya, antum tahu dalilnya ada, gitu ya. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Sebelum penutup, izin untuk menyampaikan informasi, Ustaz. Baik. Untuk informasi kajian Nahla mengaji ini insya Allah akan dilaksanakan 5 kali dalam sepekan. Insya Allah setiap hari Senin akan dibawakan oleh Ustadz Hamdi Solah Al-Bakri dengan pembahasan kitab Khulasat Ta'zimul Ilmi. Hari Selasa akan dibawakan oleh Ustadz Rizky Baswedan dengan pembahasan tafsir juz amma. Hari Rabu akan dibawakan oleh Ustadz Mufi Hanif Talib dengan pembahasan fikih nikah. Hari Sabtu akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Aziz Al-Waini dengan pembahasan Kitab Tauhid, dan hari Ahad akan dibawakan oleh Ustadz Fakhri Bashirahil dengan pembahasan Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tafadhol Ustadz untuk nasihat dan penutupnya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar. Dan kitab Khulasah Ta'zimul Ilm ya, yang sedang kita pelajari ini, karena apa namanya, anjurkan antum untuk download PDF-nya, kemudian antum baca. Ya. Jadikan ini sebagai pedoman dan undang-undang dalam menuntut ilmu. Ya. Buku ini pantas untuk dibaca berkali-kali. Ya. Baca terus. Bagaimana yang ini yang yang Anda lakukan gitu ya. Anda sangat senang sekali dengan kitab ini dan Anda jadikan kitab ini sebagai rujukan bagi diri Anda ketika belajar. Dan ini adab-adab yang dijelaskan dalam kitab ini luar biasa. Ini kita masih adab yang ke berapa? Ke-7. Ya. Nanti kita lihat adab yang ke-8, 9, 10, 11, 12, macam-macam adab kepada ustadz, adab kepada teman-teman, bagaimana jika ada ustadz yang melakukan kesalahan, dan seterusnya. Al-muhim ini adalah, ya, Anda sering menyebutnya sebagai undang-undang penuntut ilmu. Ya, kalau ada undang-undang dasar dalam bernegara, ya kan, ini undang-undang dalam menuntut ilmu. Seperti apa untuk menuntut ilmu? Ya, dijelaskan oleh penulis dalam 20 prinsip. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Apa yang Anda sampaikan berupa kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan dan kesilapan lidah itu adalah dari diri Anda sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.